Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini akan membahas mengenai dasar-dasar intelijen bisnis, database, dan manajemen informasi. Video ini dibuat oleh kelompok 6 yang beranggotakan Diana Fatikah, Fakih Ulumuddin Alwi, Nafisatur Rohman, dan Ayu Dewi Fatimah. Mari kita mulai materi pertama. Mengorganisasikan data dalam lingkungan file tradisional. Teknik manajemen file tradisional menyulitkan organisasi dalam menelusuri seluruh bagian data yang mereka gunakan dengan cara sistematis dan untuk mengatur data-data tersebut, sehingga dapat lebih mudah diakses. Perbedaan area kelompok dan fungsional memungkinkan adanya pengembangan file dari mereka sendiri dengan bebas. Sistem komputer mengorganisasikan data berdasarkan suatu hierarki yang dimulai dari sebuah karakter tunggal byte, kemudian kumpulan dari byte menjadi byte, berlanjut ke sekelompok karakter yang membentuk kata field, sekelompok field yang saling berhubungan menjadi record, sekumpulan record yang sama menjadi file, dan terakhir database. Seiring berjalannya waktu, lingkungan manajemen file tradisional mulai menciptakan permasalahan seperti redundansi. Redundansi yaitu kehadiran data ganda pada beberapa file data yang tersimpan di beberapa tempat atau lokasi dan inkonsistensi data. Yang kedua, kurang fleksibilitas, yaitu sistem file tradisional dapat mengirimkan laporan rutin sesuai jadwal setelah upaya pemrograman yang ekstentif, namun tidak dapat mengirimkan laporan-laporan ad hoc atau hanya diperlukan pada situasi khusus saja, atau merespon kebutuhan informasi yang tidak dapat diantisipasi pada waktu kondisi tertentu. Yang ketiga, sistem keamanan yang buruk. Hal ini dikarenakan karena longgarnya pengendalian atau pengelolaan data, akses dan penyebaran informasi menjadi tak terkendali. Yang terakhir, kurangnya ketersediaan dan pendistribusian data, yaitu karena bagian-bagian informasi yang terdapat pada file-file yang berbeda dan bagian organisasi tidak dapat dihubungkan satu sama lain, maka jelas tidak mungkin dapat mendistribusikan dan mengakses informasi secara bersamaan. Pendekatan database untuk pengelolaan data. Database adalah sekumpulan data yang diorganisasikan untuk melayani berbagai aplikasi secara efisien dengan memusatkan data dan mengurangi penggandaan data. Untuk memudahkan penggunanya, diciptakan sistem manajemen database DBMS. Perangkat lunak yang memungkinkan suatu organisasi memusatkan data, pengelolaan mereka secara efisien, dan menyediakan akses terhadap data yang disimpan oleh program aplikasi. Saat ini, jenis DBMS yang paling populer adalah relational DBMS. Ada 3 operasi dasar untuk mengembangkan serangkaian data yang sangat berguna. 1. Operasi select, 2. Operasi join, 3. Operasi project. Selain jenis DBMS rasional, ada sistem manajemen database non-rasional, dan juga ada database yang beroperasi pada sistem cloud computing. Sebuah DBMS mempunyai bahasa tersendiri, disebut bahasa manipulasi data, yang digunakan untuk menambah, mengubah, menghapus, dan mengambil data pada database. Bahasa manipulasi data yang paling mutakhir saat ini adalah Structured Query Language atau SQL. Untuk merancang sebuah database memerlukan rancangan konsep maupun fisik. Harus memahami hubungan antar data, jenis data, dan bagaimana data tersebut akan digunakan. Rancangan konseptual database menggambarkan bagaimana elemen-elemen data pada database dikelompokkan. Sistem database relasional berupaya untuk menerapkan aturan federensial terintegrasi yang menjamin hubungan antar tabel tetap konsisten. Perancangan database mendokumentasikan model datanya dengan sebuah diagram relasi entitas yang mengilustrasikan relasi antara entitas pemasok, suku cadang, lini barang, dan pesanan.
semua tahap-tahap yang telah dibahas di atas tetap saja akan sia-sia jika organisasi bisnis tidak dapat mengimplementasikan model datanya dengan tepat. Karena itu diperlukan operator, jasa layanan, pengelola database yang ahli di bidang tersebut. Materi yang selanjutnya adalah memanfaatkan database untuk meningkatkan kinerja bisnis dan pengambilan keputusan. Ada 4 hal yang perlu diperhatikan dalam infrastruktur intelijen bisnis. Yang pertama, data warehouse, yaitu data yang menyimpan data historis dan data terkini berpengaruh pada pengambilan keputusan di seluruh perusahaan. Yang kedua, ada data mart, bagian dari data warehouse yang diringkas untuk penanganan jenis data. Yang ketiga, ada komputasi dalam memori, mengandalkan memori utama dari main memory atau RAM, sedangkan DBMS yang konvensional masih menggunakan disk. Yang keempat, ada platform analytics, itu contohnya IMB Netezza dan Oracle etc. Selanjutnya, perangkat analitis hubungan, pola, dan tren. Untuk menganalisis antara hubungan pola dan tren itu memerlukan online analysis proses atau disebut dengan OLAP dan dibantu dengan data mining, di mana data mining ini akan memberikan wawasan tentang data perusahaan yang tidak dapat diperoleh dengan OLAP dengan menemukan pola dan hubungan tersembunyi di database. Data mining meliputi asosiasi, urutan, klasifikasi, kelompok, dan perkiraan. Penemuan dan analisis pola dan informasi berguna dari World Wide Web disebut dengan web mining. Selanjutnya ada database dan web. Tantangan yang dapat membatasi efektivitas sistem informasi manajemen dalam pengambilan keputusan itu yang pertama, situasi yang berbeda. Yang kedua, kelembagaan, program, monitoring, dan evaluasi SIM. Yang ketiga, manajer dan pemilik bisnis. Yang keempat, manajemen harus mendorong diberlakukannya saling ketergantungan antara SIM dan pekerja. Kelima, manajer bisnis harus memastikan bahwa mereka menggunakan tenaga profesional dan mampu menjalankan SIM dan mengambil keputusan. Permulaan, agar dapat memastikan bahwa data bisnis Anda tetap akurat, dapat diandalkan, dan siap tersedia bagi mereka yang memerlukan, maka bisnis Anda memerlukan kebijakan dan prosedur khusus untuk manajemen data. Oleh karena itu diterapkan yang pertama, menetapkan kebijakan informasi. Setiap bisnis baik skala besar maupun kecil harus memerlukan kebijakan informasi. Kebijakan informasi atau information policy menentukan aturan organisasi dalam hal pembagian penyebaran, perolehan standarisasi, klasifikasi, dan penyimpanan informasi. Undang-undang kebijakan informasi yang menjelaskan prosedur dan akuntabilitas yang spesifik, mengidentifikasi informasi dapat saling dibagikan oleh pengguna dan unit organisasi, di mana informasi dapat didistribusikan dan siapa yang bertanggung jawab untuk memperbarui dan memelihara informasinya. Administrasi data atau data administration bertanggung jawab atas kebijakan dari prosedur yang mengatur data sebagai sumber daya organisasi. Tanggung jawab tersebut meliputi pengembangan kebijakan informasi, perencanaan data, pengawasan rancangan database logis, dan pengembangan kamus data, serta pemantauan terhadap spesialis sistem informasi dan kelompok pengguna akhir dalam menggunakan data. Tentunya Anda mungkin pernah mendengar istilah tata kelola data atau data governance yang digunakan untuk menggambarkan banyak hal dari aktivitas tersebut. Didukung oleh IBM, tata kelola data berkaitan dengan kebijakan dan proses untuk mengelola ketersediaan, kegunaan, integritas, dan keamanan dari data yang digunakan dalam suatu perusahaan dengan penekanan khusus pada dukungan untuk privasi, keamanan, kualitas data, dan kepatuhan terhadap berbagai aturan pemerintah. Sebagai contoh, kebijakan informasi umumnya menentukan bahwa hanya para anggota terpilih dari Departemen Pengkajian dan Sumber Daya Manusia yang memiliki hak untuk mengubah dan melihat data karyawan yang sensitif, seperti misalnya gaji karyawan atau nomor jaminan sosial lainnya.
Yang kedua, yaitu memastikan kualitas data. Tentunya Anda tidak mau data Anda tidak akurat, tidak tepat waktu, atau tidak konsisten dengan sumber informasi lainnya, pasti akan mengarahkan pada pengambilan keputusan yang tidak tepat, penarikan kembali produk, dan kerugian finansial. Tentunya Anda dalam melakukan bisnis pasti tidak mau hal itu terjadi. Oleh karena itu, basis data dan kebijakan informasi harus dirancang dengan baik, akan berlanjut pada jaminan bahwa perusahaan akan memiliki informasi yang dibutuhkan. Informasi yang digunakan sebagai data dapat diandalkan dan mempunyai kualitas yang baik dan berguna bagi perusahaan untuk pengambilan keputusan. Analisis kualitas data sering diawali dengan audit kualitas data. Audit kualitas data atau data quality audit yang merupakan survei terstruktur antara keakuratan dan tingkat kelengkapan dari data dalam suatu sistem informasi. Audit kualitas data dapat diselenggarakan dengan melakukan survei keseluruhan file data, mensurvei sampel file data, atau mensurvei pengguna data atas persepsi mereka mengenai kualitas data. Pembersihan data atau data cleansing juga disebut sebagai data scrubbing, terdiri atas kegiatan mendeteksi, mengoreksi data dalam database yang tidak benar, tidak lengkap, tidak diformat dengan tepat atau berlebihan. Pembersihan data bukan hanya mengoreksi kesalahan, tetapi juga menekankan konsistensi di antara serangkaian data yang berbeda yang berasal dari sistem informasi yang terpisah. Sekian video dari kami. Terima kasih.